Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Siti Hajar Rashid, mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 1 Rombel 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswi 21001242194. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu UPTD SD Impres Unas 1 Kota Kupang, kelas 4 dengan materi sifat-sifat Rasul menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan teknologi, pedagogi, dan konten pembelajaran. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an. Ya, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, mari kita semua berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional ya. Salah satu siswa ibu minta untuk dirjen. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untuk
sekalian, sebelum kita masuki pelajaran selanjutnya, sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak sudah masih ingat surat Al-Hujurat ayat 13? Masih baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada pelajaran selanjutnya, Ibu mau cek hadiran anak dulu. Hari ini anak-anak ada yang tidak hadir? Ya, ada yang sakit mungkin? Tidak. Oh, baik, Ibu cek dulu ya. Afifah, Hadir Ibu. Zidan, Hadir Ibu. Kalbu Jelita, Hadir Ibu. Afifah, sudah ya. Zakir Halim. Hadir Ibu. Ya, baik anak-anak sekalian. Anak-anak, Ibu mau tanya. Anak-anak biasanya tidur itu jam berapa ya kalau tidur malam? Oh, Zidan biasanya jam berapa, Zidan? Jam 11 Ibu. Oh, jam 11. Sampai jam 11 tuh Zidan buat apa ya? Sampai tidurnya jam 11, nah? Oh, jaga adik. Terus mamanya kemana? Mamanya sudah tidur. Ya, tidur. Oh, mamanya tidur lebih cepat ya daripada Zidan ya? Karena mama capek. Mama capek. Capek, mama biasanya kerja aja. Baru makan, Masya Allah. Ini adalah contoh yang baik yang dilakukan oleh Zidan. Dia sayang sama orang tuanya, sama mamanya. Karena siang mamanya capek jaga warung. Walaupun dia ada seorang pelajar ya dari sekolah, dia masih menyempatkan waktunya untuk jaga adik dan membiarkan orang tuanya untuk tidur, beristirahat. Baik, terima kasih anak ya. Nanti tetap ditingkatkan ya. Itu namanya perbuatan yang terpuji. Coba yang lain lagi. Siapa yang malam suka mete? Coba, siapa? Oh, Lili. Tidur jam berapa, nak? Tidur jam 11. Oh, setengah 12. Lili buat apa sayang jam setengah 12? Baca buku. Oh, baca buku sampai setengah 12, Masya Allah. Atau main game? Oh, baca novel. Tentang apa biasanya? Ya? Oh, di sebuah kota, Masya Allah. Jadi anak-anak, sebagai seorang pelajar, baca buku itu tidak dilarang ya, bagus. Tetapi harus melihat waktu ya. Baca buku paling ya anak-anak itu tidur yang paling bagus itu di jam 9 malam ya. Jam 9 kalau bisa sudah anak-anak sudah beristirahat ya. Terlalu mete juga kurang bagus karena apa? Nanti anak-anak ke sekolah terlambat. Yang kedua anak-anak ngantuk pada saat menerima
memiliki sifat. Tentunya manusia pun punya sifat ya. Anak-anak, sifat manusia itu sifat apa saja? Mandiri. Iya, pintar. Tepuk tangan buat Titan. Ayo, yang lagi. Ya, Lili sifat apa nak? Bijaksana. Bijaksana. Ayo, siapa lagi? Ya, Nihaya apa? Percaya. Iya, dapat dipercaya. Afifah apa sayang? Jahat. Sifat jahat betul. Ya, itu adalah sifat yang dimiliki oleh manusia. Ada sifat humoris ya. Itu berarti suka apa? Suka bercanda ya. Kemudian ada sifat yang emosional. Kemudian ada sifat apa lagi? Sifat kritis. Ya, baik anak-anak sekalian. Ibu mau tanya, pelajaran kita kali lalu kita bahas tentang apa anak-anak? Tentang beriman kepada Rasul. Oke, ibu mau tanya, beriman kepada Rasul itu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keempat. Tepuk tangan buat kita semua. Iya, beriman kepada Rasul itu adalah rukun iman yang keempat. Kemudian ada yang tahu arti Rasul anak-anak? Afifah, Rasul itu apa nak? Rasul artinya orang yang mendapatkan wahyu dari Allah tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk disampaikan kepada umat. Iya, tepuk tangan buat Afifah, luar biasa. Dan Rasul adalah ya seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk dirinya tetapi ditugaskan untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau begitu siapa yang tahu arti nabi? Ayo, nabi artinya apa? Ada yang bisa? Afifah lagi. Ayo nak, nabi artinya apa? Dalam pengertian agama samawi, nabi adalah manusia pilihan yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang agama untuk dirinya sendiri dan misinya memiliki tujuan menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Iya, jadi nabi tetap Afifah, nabi itu anak-anak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dirinya sendiri tetapi tidak disampaikan kepada umatnya. Itu perbedaan antara nabi dan rasul. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama kita menyebutkan sifat-sifat rasul. Yang kedua, anak-anak membuat apa? Poster tentang sifat rasul. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan tentang sifat rasul. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada pembagian kelompok, kita mulai dengan tepuk sifat-sifat rasul. Bagaimana? Bisa? Bisa. Kalian. Tepuk sifat-sifat rasul. Sidik, Jujur, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan, fatana, cerdas. Yes. Baik anak sekalian, kita bagi 4 kelompok. Jadi ibu sudah siapkan alat peraganya, ada kertas, ya anak-anak, ada lem, ada stiker. Jadi anak-anak, ibu minta anak-anak menempelkan di kertas manila yang ibu akan bagikan. Kemudian nanti anak-anak bisa mewarnai dengan sebagusnya. Karena ibu akan melihat kelompok mana yang warnanya bagus, itu yang mendapat juara 1. Baik. Nah, bisa Nana? Bisa. Oke.
pembuatan poster ya. Itu seperti apa? Silakan anak-anak. Ibu baik kelompok dulu ya. Kelompok 1 Zidan, ketua kelompoknya. Kelompok 2 Sena. Kelompok 3 Lili dan kelompok 4 Afifah ya. Oke, silakan anak-anak mulai mengerjakan. Mulai gunting. Ada yang Nina pegang gunting. Baik, ini anak-anak sedang mengerjakan poster. Ada yang sedang menggunting posternya. Ada yang ya bentar di mana? Ya, benar. Nanti tempel ya. Kelompok 3, ini kelompok 4. Masya Allah mereka sedang bekerja sama. Ini Kaila lagi menulis apa sayang? Mana? Afifah sedang menempel. Baik anak-anak sekalian, ibu lihat anak-anak sudah pada selesai ya mengerjakan poster ya, sudah selesai. Baik anak-anak sekalian, ibu melihat anak-anak sudah pada selesai mengerjakan poster ya. Nah, sudah. Kelompok 1 sudah ya? Sudah. Ayo keluar suaranya nak. Kelompok 2 mana kelompok 2? Sudah? Iya. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Siap, semangat. Oke, baik anak-anak sekalian. Ibu minta kelompok dari kelompok mana nih? Mau presentasi dahulu. Angkat tangan, kelompok mana? Kelompok 3, silakan. Masya Allah, kelompok 3. Kita beri aplaus buat kelompok 3. Ya, baik. Silakan. Iya. Duduk ya. Silakan Lili, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak besar ya. Kami dari kelompok 3 dan kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini ada poster. Poster ini menceritakan tentang sifat Rasul yaitu tabligh. Arti adalah menyampaikan pesan atau kebenaran dengan jujur dan tepat. Contoh keteladanannya adalah mengingatkan teman agar tidak membuang sampah sembarangan. Ia menyampaikan pesan kebaikan kepada orang lain. Iya, mari kita beri aplaus buat kelompok 3. Mereka ditugaskan untuk mengerjakan sifat Rasul ya, poster sifat Rasul itu tabligh ya. Tabligh itu artinya apa? Menyampaikan pesan kebaikan, yaitu jangan membuang sampah
Di sembarang tempat. Berarti mau buang sampah di mana anak-anak? Di tempat sampah. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Jadi ibu ambil ya kelompok 3. Nanti ibu akan periksa. Silakan duduk kelompok 3. Nanti ibu akan periksa ya. Dari kelompok 1 sampai 4 kelompok mana yang paling bagus. Ya silakan kelompok berikutnya. Kelompok mana? Kelompok 2 silakan. Sudah siap. Ayo kelompok 2. Semangat ya kelompok 2. Oke. Iya. Ayo ke depan sedikit, nak. Ayo ke depan. Iya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak keras, nak. Ayo ke depan lagi sayang, ke depan lagi. Iya. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Bisa dilihat di sini ada poster tentang sifat Rasul. Tapi sebelum itu kami akan berpantun. Masya Allah. Baik. Bantu jawab cakep ya. Oke. Air minum, air telaga. Cakep. Assalamualaikum penghuni surga. Cakep. Dan sekarang saya akan menjelaskan arti dari sifat ini. Fatona adalah cerdas dan bijaksana. Begini, nak. Nanti temannya pegang. Iya. Nah, suaranya dari samping ya. Cerdas dan bijaksana. Agak keras suaranya. Artinya memiliki kecerdasan dan bijaksana. Contohnya keteladanan ketika dua teman bertengkar, dia menengahi dan mengajak berdamai. Ini menunjukkan kecerdasan sosial dan bijak menyelesaikannya. Iya, baik. Kelompok 2. Coba. Kelompok 2 siapa lagi yang menyampaikan dari kelompok 2? Mungkin soalnya gini, Kristen, ayo menyampaikan dia punya pesan keteladanan. Contoh keteladanan, ayo. Agak soalnya keras. Contohnya keteladanan. Ketika dua teman bertengkar, dia Menengahi. mengenai dan bijaksana. Berdamai. Ini menunjukkan kecerdasan sosial dan bijak menjelaskan. Iya, mari kita beri aplaus buat kelompok 2. Ya, baik. Jadi anak-anak, kelompok 2 menyampaikan tentang sifat Rasul Fatona. Fatona artinya apa? Cerdas. Jadi anak-anak ketika teman sedang berkelahi ya, kemudian salah satu teman memisahkan temannya lagi berkelahi itu artinya dia cerdas dalam berteman, dalam aksi sosialnya ya, supaya temannya itu tidak terjadi apa? Iya, tidak terjadi perkelahian lagi. Itu artinya seorang teman yang sangat cerdas. Nanti anak-anak bisa mengikuti hal itu ya. Jangan sampai ada temannya berkelahi, kita dorong lagi, ayo berkelahi. Tidak boleh ya. Tetapi kita buat pemisahan ya. Kita pisahkan teman kita yang lagi berkelahi supaya mereka bisa hidup dengan damai. Baik, kelompok berapa lagi? Kelompok 1, ayo maju. Ayo maju. Jangan malu-malu. Ya, baik. Aduh, bagus sekali. Silakan kelompoknya. Agak ke depan, suaranya agak besar ya. Tambah dari depan. Ke depan lagi sayang. Ke depan lagi. Iya, baik. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 1 akan menjelaskan
baik. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Iya. Terima kasih. Silakan duduk. Iya, kelompok 4 yang terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami. Nama anggota kelompok: 1. Afifa, 2. Kaila, 3. Boyke, 4. Ismail. Kami mendapatkan poster sifat Rasul amanah. Arti amanah: bisa dipercaya dalam menjaga tugas atau titipan. Contoh keteladanan: guru memberi tugas kelompok dan anak itu mengerjakannya dengan baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Masya Allah, teman-teman kelompok 4. Mantap. Ada pantun? Sampai ada pantun. Sampai ada ya. Oke, silakan. Silakan duduk kelompok 4. Ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengetahui siapa di antara kalian yang mendapat peringkat 1, anak-anak bisa melihat di depan ya. Yang ibu nilai itu anak-anak bisa lihat ketepatan ya, predikat, ketepatan estetika atau nilai seni, atau paparan materinya anak-anak, kemudian dia punya jumlah nilai akhir. Baik, dari hasil kerja kalian, ibu melihat yang mendapat peringkat 1 ada pada kelompok 4. Beri tepuk tangan kelompok 4. Peringkat 2, kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan beri tepuk tangan ya. Dan peringkat 3, 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 3. Baik anak-anakku sekalian, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengetahui pemahaman anak-anak, ibu mau beri kuis ya. Ya, ibu kasih kuis, anak-anak menyelesaikan soal kuis. Silakan yang punya HP, nanti ibu akan bagikan ya. Iya. Kuis. Silakan anak-anak. Silakan. Sudah masuk kode? Ya. Baik anak-anakku sekalian, ibu silakan anak-anak mengisi kode ini. Sudah? Sudah masuk kode? Belum? Ya? Tunggu, sudah masuk kode dulu supaya ibu tekan mulai nah. Sudah? 074306 sudah? Sudah semua? Bisa beli deh. Di sini nak. Ambil HP ya. Ini boleh kerja sini. Boleh duduk di situ.
074306 ya. 074306. Ya, Ibu tekan mulai ya. 074306. Iya. Kasih masuk nama jangan lupa ya.
sana. Kirim saudara. Sudah? Selesai. Kirim ke mana? Kirim ke apa? Selesai berarti. So, kirim apa, Pak? Nilai berapa situ? 80. Ya sudah. Ya. Baik, anak-anakku sekalian. Baik, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, anak-anak sudah menguasai materi kita hari ini. Ya, anak-anak sudah menguasai materi kita hari ini. Paling hanya 1-2 orang yang belum, nanti kita adakan remedial ya anak-anak ya. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama membuat kesimpulan. Siapa di antara anak-anak yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya adalah, ya, Afifah, sifat Rasul. Sifat Rasul ada berapa? Sifat Rasul ada 4, yaitu sifat apa saja? Sidik, artinya jujur, amanah, dapat dipercaya, kemudian fatana artinya cerdas, kemudian tabligh, menyampaikan. Baik, anak-anak, misalnya pada saat ujian, ya, pada saat ujian anak-anak menyontek, ya, berarti tidak meneladani sifat Rasul apa itu? Sidik. Tepuk tangan kita semua. Ayo. Bagaimana perasaan anak-anak tentang pembelajaran kita hari ini? Ya? Menyenangkan? Ada yang merasa tidak menyenangkan? Ada? Alasannya apa anak-anak? Menyenangkan itu? Karena apa anak-anak? Karena bisa mendapatkan materi yang baru. Ya. Senang karena kita bisa mendapatkan materi yang baru, yaitu tentang sifat-sifat Rasul. Anak-anak bisa meneladani sifat Rasul dalam kehidupan anak-anak sehari-hari, yaitu dengan melakukan apa? Melakukan kejujuran, kemudian harus amanah ketika diberikan kepercayaan, kemudian harus bisa menyampaikan hal-hal yang baik. Misalnya ada teman anak-anak sudah sekolah, ada penyampaian dari sekolah, anak-anak bisa menyampaikan itu kepada teman ya. Kemudian yang terakhir apa? Fatana itu cerdas. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan kita sampai di sini dulu. Mari kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.